Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Eh, untuk teman-teman, kali ini kita akan mengenal ya, tentang eh, bagian-bagian atau part dari drone. Nah, ini di depan saya ada drone DJI Phantom 4 Advance, Phantom series ya. Ada juga DJI Mavic, tapi hampir sama secara kelengkapan, bagian-bagiannya apa aja. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama, di sini yang paling penting ya, itu adalah gimbal dan kamera. Nah, di sini ini gimbal dan kamera. Ini ada tutupnya atau pelindung. Di sini yang pertama itu gimbal. Nah, gimbal itu yang bisa stabilizer lah ya, stabilizer yang bisa meredam guncangan-guncangan, kemudian bisa menggerakkan kamera. Kemudian ini kameranya, Phantom 4 Advance menggunakan resolusi 20 megapiksel, sama kayak Phantom 4 Pro. Oke. Nah, yang kedua, di sini ada sensor. Nah, di sini ada sensor VPS atau Vision Positioning System. Nah, dari sensor ini si drone dia bisa terbang ketinggian, kita tahu ketinggian, kita tahu jarak, kita tahu posisi itu dari sini. Yang ketiga ada micro SD port atau tempat micro SD ya, micro SD port atau tempat untuk menyimpan foto udara, capture ataupun video dari DJI Phantom ini ke sini. Ini SD card-nya. Nah, tinggal dimasukkan aja. Nah, selanjutnya di drone atau di aircraft ini ada yang namanya lampu LED ya. LED front lens. Jadi lampu merah ini berfungsi untuk orientasi. Jadi ketika yang merah lampunya itu berarti yang depan ya, bagian sisi depan dari drone. Hadap drone itu ditandai dengan LED warna merah. Oke. Nah, selanjutnya yang ke-6 itu ada motor. Motor ini penggerak ya, biasa disebut penggerak atau dinamo atau motor. Nah, di sini dia akan menggerakkan baling-baling. Nah, selanjutnya yang ke-7 ini baling-balingnya atau propeller seperti ini. Ini cadangannya. Ini ada dua bagian ya, sama di Mavic juga sama. Biasanya ditandai dengan warna hitam sama silver. Nah, selanjutnya yang ke-8 ada aircraft status indicator. Ini di bagian belakang. Jadi di depan ada LED warna merah, di belakang ada warna-warni atau indikator. Nah, dia nanti fungsinya mengeluarkan warna atau tanda. Contoh ketika arming itu warnanya biasanya kuning, kedip-kedip. Nah, kemudian kalau udah dapat GPS atau nyantol GPS, warnanya hijau, kedip hijau. Kemudian lagi kalau warnanya merah, ya, itu artinya status baterainya habis atau critical low baterai, biasanya ditandai warna merah. Atau kalau ada sesuatu biasanya warnanya merah. Yang drone ingin go to home atau going to home balik. Nah, yang selanjutnya di sini ada antena. Di sini tidak kelihatan nih, ada antenanya, antena drone. Kemudian yang ke-10 ada baterai atau intelligent flight baterai. Nah, di sini ada status barnya juga ya. Ada 4 ya. Kalau 4-nya hijau semua berarti
penuh ya. Kemudian nanti kalau dipakai terbang kelihatan, misal masih 3 atau masih 2 kelihatan, tapi tenang aja, nanti di aplikasi juga bakal kelihatan. Yang ke-11 ada power button ya, di sini. Jadi kalau kita mau menghidupkan drone, power buttonnya nempel jadi satu di baterai seperti itu. Kemudian yang ke-12 ada kamera micro USB port atau di sini. Jadi kalau kita di lapangan ingin memindahkan file dari micro SD yang kita tidak membawa card reader misalnya, atau tidak membawa untuk slot micro SD ke laptop, itu bisa kita pindahkan lewat micro USB di sini, USB nanti nyambung ke laptop. Termasuk kalau teman-teman ingin kalibrasi atau cek status drone ya, ke aplikasi DJI Assistant, itu juga nyambungnya ke sini. Seperti ini. Oke ya. Saya kira itu untuk beberapa bagian dari drone. Selanjutnya ini tentang remote control atau RC atau remote drone. Ini antena, kemudian ini tombol on off ya, on off remote. Kemudian di sampingnya ada tombol home, return to home. Ini fungsinya untuk mengembalikan drone ke titik home, ke titik dia terbang. Misalkan terbang kemudian sudah tidak kelihatan, ataupun lost sinyal, ataupun ingin segera kembali karena ada sesuatu faktor cuaca mungkin, kita bisa langsung pencet tombol home. Nah, kita mulai dari yang sisi sebelah kanan ya. Anggap saja ini sebelah kanan tangan saya. Yang pertama, di sini ada stick analog. Di sini. Nah, fungsinya stick analog ini yang pertama, kalau kita geser ke kanan, drone akan berada di posisi sebelah kanan. Kalau kita geser di sebelah kiri, maka drone akan geser ke sebelah kiri. Kalau kita ke atas, drone maju. Kalau ke belakang, drone mundur. Nah, setelah itu, di sisi depannya, ini ada tombol untuk capture atau memotret. Kalau kita pencet dia akan memotret. Kemudian di sini ada tombol untuk ISO atau pencahayaan ya. Semakin kita tarik ke belakang semakin cerah. Kalau kita dorong ke depan dia akan semakin gelap. Nah, fungsinya untuk mengatur pencahayaan. Nah, setelah itu di bagian sebelah kiri depan ini ada beberapa tombol ya. Yang pertama ini tombol untuk record video. Kalau kita klik maka si kamera akan merecord video. Kalau kita klik lagi maka akan selesai atau stop ya. Nah, selanjutnya di sebelah bawahnya ini ada tombol analog ya, atau kalau kita gerakkan ke depan, kita dorong seperti ini, maka kamera itu akan naik ke atas. Sebaliknya kalau kita tarik mundur seperti ini, maka kamera akan pelan-pelan turun ke bawah. Jadi ini fungsinya untuk menaik turunkan kamera seperti itu. Nah, di sisi sebelah sini ini ada beberapa fitur P, S sama A ya. P itu position ya. S itu mode sport. Kalau A itu ATI. ATI itu semacam fitur-fitur ya. Nah, kalau kita mapping itu harus di posisi P, seri Phantom 4 ya. Tuh. Kalau S itu sport ya. Jadi kalau S itu nanti drone-nya kenceng, cuma
sensornya mati, sensor anti nabrak atau obstacle sensingnya mati. Oke, seperti itu. Nah, untuk mengkonekkan remote dengan aplikasi, kita butuh layar ya, atau biasa disebut monitor. Nah, caranya kita tancapkan micro USB di bagian remote seperti ini. Nah, kemudian kita tancapkan ke handphone untuk mengkonekkan remote dengan aplikasi. Ini seri Phantom 4. Ada yang Phantom 4 Pro Plus yang include dengan monitor atau layarnya. Oke. Untuk remote seperti itu.